untuk kita bekerja menghasilkan sesuatu itu tidak salah. Buat saya ya tidak salah. Tapi kita kembali kepada sebenarnya hakikat dia bekerja itu mau ngapain. Kalau secara fisik ya, kalau jujur gitu ya secara fisik, aduh udah kerja pulang seperti apa itu kan berasa fisiknya gimana gitu ya. Tuhan sudah menciptakan kita untuk menjadi seorang penolong yang sepadan dengan pria atau pasangan kita. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Apa kabar? Hai Kak Fiska. Wah, apa kabar Carol? Lagi ya, saya sih luar biasa. Kemarin sih baru habis melewati masa-masa ujian, tapi thanks God udah lulus sih Kak. Oke. Luar biasa. Upgrade knowledge lah paling tidak. Yun, kamu tambah bener-bener tambah cantik loh. Lama nggak ketemu sama kamu loh Yun. Lama banget ya Ci, kayaknya terakhir Desember ya, waktu Natal ya kayaknya ya. Hampir setahun. Iya. Hampir Natal lagi loh sudah Yun. Ya, benar lagi setahun nih. Oke, nah betul. Anyway, kita kali ini kan kita akan banyak bicara tentang sesuai dengan topik yang ada ya, bicara tentang tulang rusuk versus tulang punggung nih. Nah, apalagi dengan masa-masa sekarang ini sudah menjadi fenomena ya pada masa kini, yang dimana banyak wanita itu benar-benar sekarang malah hampir sebagian besar ya wanita malah lebih banyak yang bekerja ya dibanding zaman-zaman sebelumnya mungkin 20-30 tahun yang lalu ya. Tahun-tahun sekarang ini malah semakin banyak wanita yang benar-benar itu bekerja. Nah, sebenarnya ini kita sambil diskusi nih. Menurut dari Kak Fiska dan saya panggil Kak Yuni nih. Kak Yuni aja ya, dari Kak Fiska dan Kak Yuni sendiri, kira-kira sebenarnya di dalam Alkitab, apakah istri bekerja itu alkitabiah nggak sih ya Kak? Ini ke siapa? Ke saya dulu ya. Nanti Yuni boleh tambahin ya Yun ya. Kita ngobrol sama-sama deh supaya kita bisa tahu kondisi kita yang sekarang. Ya. Nah kalau kita ngelihat memang ya Carol, betul ya kalau dibandingkan 20-30 tahun yang lalu atau mungkin ya zaman mama-mama kita deh kayak gitu ya. Itu kan memang lebih banyak wanita yang berada di rumah, maksudnya yang tidak bekerja. Tetapi kita nggak bisa memungkiri sih secara realita kan memang sekarang ini ada banyak wanita yang memilih untuk bekerja, baik itu bekerja di rumah. Istilah bekerja itu kan cukup besar ya cakupannya ya. Dia bisa bekerja di rumah, dia juga bisa bekerja di luar rumah. Ya. Ada juga yang mereka bekerja di luar rumah itu mereka baik sebagai staff ataupun dia secara profesional atau mengerjakan sesuai dengan profesinya juga. Ada dokter, perawat dan sebagainya, guru itu kan sesuai dengan profesinya. Atau bahkan juga kita lihat ada banyak wanita yang sekarang juga mereka mulai ada bergerak di bidang-bidang sosialnya. Kalau kita perhatikan ada mereka mulai mendirikan yayasan dan sebagainya. Nah kalau kita tanya salah nggak sih? Kalau menurut saya sih bekerja itu salah nggak? Kalau menurut saya katakan nggak salah kok. Maksudnya untuk kita bekerja menghasilkan sesuatu itu tidak salah. Buat saya ya tidak salah. Tapi kita kembali kepada sebenarnya hakikat dia bekerja itu mau ngapain. Nah ini yang perlu untuk kita cermati dan perlu untuk kita semua ini bisa memikirkan tujuan sebenarnya ngapain sih buat bekerja. Karena pada dasarnya kan kalau dikembalikan di awal bahwa wanita itu diciptakan sebagai seorang penolong kan ya. Jadi sebagai seorang penolong, Kejadian 2:16. Tuhan sudah menciptakan kita untuk menjadi seorang penolong yang sepadan dengan pria atau pasangan kita. Nah, sekali lagi, buat kita wanita-wanita, kalau kita mau mencari contoh, kan kalau ditanya tadi ya, Alkitab biar nggak sih kayak gitu ya. Contoh-contohnya sebenarnya di Alkitab itu cukup banyak ya wanita yang bekerja ya, atau mereka profesinya sebagai seorang businesswoman. Kemarin saya juga baru ngobrol tentang Lydia. Lydia kan seorang penjual kain ungu di Tiatira ya. Kemudian kita juga bisa melihat contoh lagi itu istrinya Priscilla dan Aquila. Priscilla ya itu juga bekerja. Kemudian
banyak juga dituliskan di Amsal 31, itu adalah juga istri yang bekerja juga tentunya. Kemudian perempuan Sunem yang ada di 2 Raja-Raja itu juga seorang yang bekerja juga. Jadi banyak loh Carol, contoh-contohnya yang bekerja itu banyak. Jadi kayak Carol, Yuni, maupun saya, maupun yang lain, jangan merasa kayak gini loh, aduh kalau kerja, kan sering ya kita tuh kadang merasa kayak gini loh, kerja itu salah ya, terus jadi tertuduh kayak gitu ya. Kalau kerja ini gimana sih? Nah, Yuni kan yang juga bekerja, Carol kan juga bekerja ya. Gimana sih Yun kalau menurut kamu ketika kamu harus bekerja, meninggalkan rumah, meninggalkan anak itu kayak gimana sih perasaannya? Ya, dari kayak gimana Kak? Ini ya Kak, sebetulnya betul ya kata Kak Friska tadi, istri bekerja boleh nggak sih ya, sebenarnya nggak salah-salah juga, cuma memang motivasi hatinya ya, motivasi kita dulu nih yang memang kita perlu tahu. Kalau memang dari pengalaman Yuni bekerja, suami juga bekerja ya, kemudian hampir 3 tahun yang lalu suami saya memutuskan untuk usaha sendiri kan. Nah kemudian dia berdiskusi dengan saya, memang impian dia adalah punya usaha sendiri waktu itu. Nah saya sebagai istri kan juga menolong dia untuk mewujudkan apa yang memang menjadi cita-citanya dia dan tujuannya dia juga ketika memang dia juga mau usaha sendiri itu apa. Waktu itu sempat kita diskusi dan kemudian akhirnya dari hasil diskusi itu memang saya juga sempat berdoa sama Tuhan sih gitu, bertanya waktu itu kan saya juga mau melahirkan anak yang kedua ya waktu hampir 3 tahun yang lalu gitu. Nah kemudian ya saya memutuskan bersama dengan suami dan saya bersepakat untuk ya saya tetap bekerja gitu. Cuma motivasi hati saya memang bukan untuk status sosial saya gitu ya, kemudian untuk saya punya uang kemudian saya bisa berfoya-foya atau bisa punya sesuatu yang ya maksudnya menjadi ibu-ibu sosialitas seperti itu, tidak seperti itu sih Kak. Jadi memang ya motivasi saya sampai dengan hari ini saya masih bersepakat dengan suami untuk bekerja ya memang untuk membantu suami saya juga yang mana usahanya kan baru running gitu ya. Memang perlu, kemudian anak saya juga waktu itu kan baru lahir, kemudian perlu pengobatan dan segala macam, akhirnya kita memutuskan untuk bekerja. Memang kalau dibilang ya bagaimana nih perasaannya gitu ya meninggalkan anak di rumah, kemudian kebetulan saya memang bekerja full di kantor ya, meskipun memang ada beberapa mungkin yang masih WFH gitu ya, tapi saya masih sampai dengan hari ini saya bekerja full di kantor. Ya memang ini bagaimana kita memprioritaskan sih sebetulnya, memprioritaskan waktu gitu. Jadi memang ya perasaan ada perasaan udah gitu ya, meninggalkan di rumah. Kalau gitu ada anak yang ditinggalkan gitu. Ya, cuman memang saya juga tetap memantau anak saya gitu ya. Maksudnya tidak lepas tanggung jawab saya lari gitu ya. Di kantor itu saya lari, biarin aja nih anak-anak saya terserah gitu ya. Tahu saya pulang-pulang udah beres gitu. Enggak seperti itu sih. Jadi saya tetap juga ada mengontrol mereka, melihat juga perkembangan mereka. Itu sih kalau dari saya begitu Kak Friska. Ya. Tapi menarik sekali Kak, karena sebenarnya gini, dengan wanita yang bekerja kayak tadi Kak Friska juga sampaikan bahwa banyak tokoh-tokoh di Alkitab itu kan wanita-wanita yang juga mereka juga bekerja gitu. Terus kemudian dikaitkan dengan motivasi. Saya juga senang sekali sih apa yang jadi tadi Kak Yuni sampaikan bahwa istri bekerja atau tidak bekerja itu juga kan sebenarnya dari motivasinya gitu. Saya sangat setuju akan hal itu. Nah, makanya sebenarnya begini Kak, idealnya sebenarnya sebagai seorang wanita itu kalau dia bekerja itu bagaimana sih pengukurannya? Artinya apakah dia itu ketika dia bekerja dia benar-benar harus refleksikan diri dia untuk dia benar-benar ini motivasi saya ini benar apa enggak, karena kan kadang begini Kak, awalnya kita punya motivasi itu yang oke, kita mau bantu suami kayak tadi Kak Yuni bilang aku mau bantu suami nih, tapi ada beberapa wanita yang akhirnya pada akhirnya banyak juga kan yang konsultasi gitu ya Kak ya, artinya ketika awalnya tuh baik untuk nolongin suami, tapi karena udah pegang duit yang lumayan banyak gitu kan ya dibanding suaminya gitu kan ya, nah tanpa disadari itu akhirnya bisa berubah gitu motivasinya. Makanya idealnya sebenarnya kita tuh harus bagaimana sebagai seorang istri gitu Kak. Iya Carol,
Memang ada banyak sekarang yang kita jumpai atau kita temui wanita-wanita, terutama masa-masa sekarang ya, masa milenial ini adalah wanita itu banyak banget yang bekerja gitu loh. Kalau tadi Yuni kan sudah jelasin ya, motivasi kerja itu ngapain sih? Biasanya kita kan mengorek atau mengecek diri kita sendiri kayak gitu. Misal, motivasi bekerja memang harus bekerja karena suami yang mungkin sedang mengalami masa-masa yang tidak bekerja, sakit dan sebagainya. Itu memang kita harus untuk kita bekerja, atau juga secara kebutuhan tidak cukup, harus bekerja. Jadi motivasinya itu harus kita lihat kayak gitu loh. Jangan sampai seperti yang tadi Yuni ceritakan, itu sudah bagus banget ya Yun ya. Jadi ketika kita harus mengecek hati kita, jangan sampai kita bekerja hanya karena kita kabur dari rumah. Nah ini juga, kabur dari rumah itu maksudnya kayak gini loh, banyak yang suka kabur kan dari rumah. Kita merasa, aduh, lebih baik saya bekerja gitu daripada ngurus rumah tangga gitu ya. Itu dia. Jadi lebih baik saya kerja daripada saya di rumah nyuapin anak. Aduh, nyuapin anak itu saya sangat mengerti sekali kayak gitu ya. Saya sangat mengerti kan. Saya dulu juga bekerja sebelum benar-benar saya full sebagai ibu rumah tangga sekitar. Apa Kak? Menarik. Oh, saya kerja. Saya juga bekerja. Mungkin banyak yang mengenal saya untuk masa-masa yang lalu. Saya di awal selesai kuliah. Belum nikah. Pada saat Kak belum, waktu itu saya belum menikah. Saya belum menikah, saya bekerja karena saya sebagai dokter gigi saya sempat praktek. Kemudian setelah itu saya bekerja di kantor gereja sebagai full timer. Kemudian menikah, tetap bekerja sebagai tenaga full timer di kantor gereja juga tetap. Sampai akhirnya waktu melahirkan anak pertama, nah itu saya resign untuk benar-benar full ada di rumah. Nah balik lagi, kalau waktu bekerja, jangan karena motivasinya itu kabur dari rumah yang tadi saya katakan. Kan banyak ya masa-masa sekarang kita sering dengar kayak gitu. Lebih baik saya tuh kerja di luar, maksudnya di kantor kayak gitu ya. Dari jam 9 pagi mau sampai jam 9 malam juga nggak apa-apa. Saya sering ketemu loh dengan yang seperti ini. Sampai jam 9 malam juga nggak apa-apa deh. Dibandingkan saya harus suapin anak, saya harus ngajarin anak dan sebagainya. Nah ini motivasi yang salah kalau kita bekerja hanya karena kita itu mau kabur dari bagian kita untuk kita ada di rumah. Atau seperti tadi Yuni juga bilang, oh bekerja supaya saya bisa dapatkan sesuatu, semuanya itu pokoknya sebenarnya sudah cukup kayak gitu ya, cukup dari sisi penghasilan suami, tapi karena ada keinginan yang lebih, maksudnya iya kan saya kepingin dong Carol, sekali-kali kayak gitu loh, bisa beli tas diri, bisa jalan-jalan, apalagi sekarang kan kita banyak sekali ya, media sosial itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, itu kan juga membuat motivasi yang salah juga. Atau bekerja karena mendapatkan status. Dulu sebelum menikah, memang sudah bekerja. Jadi waktu sudah menikah kayaknya, aduh kalau ntar nggak kerja gimana sih? Kan banyak yang kita dengar ya. Ntar apa kata orang kayak gitu loh. Kalau dulu jabatan kita misal, sudah sebagai seorang direktur atau sebagainya, tapi ketika kita akhirnya menikah kok jadi masa mau jadi ibu rumah tangga saja. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita gali dari hati kita sendiri. Yang bisa menjawab itu adalah diri kita sendiri. Tapi yang paling penting adalah apakah kita bekerja atau tidak bekerja. Maksudnya bekerja di sini baik bekerja di rumah maupun bekerja di luar rumah, kita harus mengembalikan status kita yang sesungguhnya. Sebagai apa? Peranan perempuan atau wanita. Bicara peran ya Kak Friska ya? Betul. Peran atau fungsi kita sebagai seorang perempuan itu kan sebagai seorang penolong, Carol. Ya. Benar kan ya? Kita sebagai seorang penolong. Jangan didorong-dorong kayak gitu ya. Kalau saya dorong-dorong aja. Kita ini jadi penolong kayak gitu loh. Penolong yang sepadan. Okay. Nah, kalau jadi penolong itu artinya kan bagian kita ini benar-benar menolong. Kalau kita sudah menikah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tentunya kan kita juga mempunyai peran untuk menjadi penolong di dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi balik dari pertanyaan Carol, jadi kita tuh harus ngerti benar-benar peranan kita ini apa nih? Jadi penolong. Penolong tuh yang bagaimana? Penolong ketika kita berada di rumah, apa yang harus kita lakukan? Ini yang paling penting, Carol. Jadi kita kembalikan kepada paling dasarnya adalah
fungsi atau peran kita ini adalah sebagai seorang penolong. Dan kita gitu ya, Carol? Yakini kayak, dan kita harus bisa menangkap spirit itu, jangan sampai kebalik, yang harusnya jadi penolong tapi cuma jadi pendorong gitu, didorong terus aja gitu kan ya, kalau didorong terus. karena kan kadang ya itu kembali lagi dengan apa namanya, kadang apalagi kita anak-anak milenial kadang suka latah gitu loh Kak. Kalau misalnya lihat di dunia sosial media gitu kan, ibu-ibu yang baru menikah gitu kan, kemudian baru punya anak gitu kan, kadang suka latah. Jadi misalnya lihat sorry to say, misalnya public figure A atau public figure B gitu kan ya, habis lahirin, punya anak, harus segala macam, kerja, tapi anaknya itu sorry to say, maksudnya kadang digunakan juga sebagai sebagai yang ya akhirnya dalam tanda kutip kayak jadi iklan gitu, ya nggak ada salah gitu, tapi akhirnya tuh latah, jadi diikut oleh banyak orang juga gitu, sehingga banyak orang yang show off gitu, padahal sebenarnya kita harus kembalikan bahwa pada fungsi kita sebagai seorang wanita. Nah, Kak Friska, nah kadang gini loh, fungsi wanita itu sesungguhnya yang berdasarkan Alkitab itu apa sih Kak? Supaya kita ini nggak sampai salah juga gitu, karena itu yang paling penting sebenarnya. Ibaratnya kalau Kak Friska bilang back to Bible, kembali kepada dasar, basic. Sebenarnya fungsi yang sesungguhnya sebagai seorang wanita itu apa? Apa yang harus benar-benar dikerjakan? Walaupun it's okay kita bekerja, tapi jangan sampai lupa peran kita. Nah, peran inilah yang harus digarisbawahi. Kak, apa sih kita sebagai seorang wanita itu harus lakukan? Khususnya kita yang bekerja gitu. Seperti itu sih Kak. Iya, jadi balik lagi Carol, sebagai seorang penolong, di dalam Kejadian 2:18 itu jelas banget dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita ini untuk menjadi penolong. Nah, penolong ini adalah penolong yang bagaimana? Penolong itu kan adalah seorang yang sebenarnya penolong itu kan kalau menurut saya sih ya lebih kuat daripada yang ditolong tentunya. Nggak mungkin penolong itu lebih nggak kuat kayak itu, tadi yang ditolong juga bisa ambruk kayak itu kan. Nah, Tuhan sudah memberikan sebuah kehormatan kalau buat saya ya. Menjadi seorang wanita itu Tuhan berikan sudah sebagai sebuah kehormatan untuk kita ini menjadi seorang penolong atau seorang ezer kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya, karena ini sebenarnya adalah kata yang dipakai sama seperti Allah menyatakan dirinya juga sebagai ezer buat umatnya. Nah, penolong kehidupan kita kalau kita sudah berumah tangga atau kehidupan kita sudah menikah, tentunya juga menolong di dalam kehidupan kita ada di rumah. Seorang wanita, menurut saya, itu juga harus menjadi seorang homemaker. Maksudnya gini, membangun suasana yang ada di rumahnya. Jadi ini nggak bisa kita serahkan kepada namanya suami atau pasangan kita. Yang bisa melakukan ini adalah kita. Jadi satu sisi, kalau misal kita mau bekerja, boleh nggak ada masalah. Tapi yang bekerja tadi itu kita mungkin sebutnya sebagai career woman, sebagai orang yang bekerja di luar maupun di dalam rumah. Tapi satu sisi kita sebagai wanita, kita juga harus melakukan bagian kita sebagai homemaker. Maksudnya kita harus membangun suasana rumah kita. Kita harus melakukan hal-hal yang ada di dalam rumah. Contoh paling gampang deh, paling gampang. Itu adalah masalah bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan suami maupun anak-anak. Dalam hal bukan masalah uangnya, tapi hal-hal yang sehari-hari, makanan seperti itu. Kita mungkin berkata, aduh saya kan nggak bisa masak. Sebenarnya bukan masalah masak atau tidak masaknya. Kita mungkin bisa punya asisten atau pembantu dan sebagainya. Tapi ngaturnya itu loh. Nah ini kan yang diperlukan. Seperti di dalam Amsal 31 itu yang sudah kita sering baca ya. Salah satu contoh yang paling gampang. Jadi satu sisi, kalau saya kasih contoh ya, satu sisi sebagai seorang wanita, kita bisa sebagai seorang wanita karir yang kita kerja nih, ini contoh bekerja. Tapi satu sisi kita juga harus bisa sebagai seorang homemaker. Ini contohnya ya, centong tuh kita bisa masak, walaupun nggak mungkin saya bawa vacuum cleaner kayak gitu ya. Nah, tapi paling tidak buat kita ada bagian yang kita bisa lakukan. Satu sisi kita bisa bekerja, tapi harus balance juga untuk kita di dalam kehidupan rumah. Kita tetap juga bisa melakukan bagian kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Jangan pernah lupakan kehidupan di dalam rumah tangga.
contoh-contohnya nanti mungkin Yuni bisa cerita ya Yuni ya, gimana sih kalau waktu mau kerja. Kalau saya, contoh dari saya, waktu pengalaman saya secara pribadi ya, saya sebelum berangkat bekerja, kalau saya bekerjanya sekarang lebih banyak mungkin konteksnya dalam saya pelayanan. Kan saya sering untuk keluar kota dan sebagainya, kecuali masa pandemi ini benar-benar ada di rumah. Tapi masa-masa sebelumnya, saya kalau keluar kota, beberapa ibu-ibu yang sering ke rumah saya waktu itu ya, mereka bisa membaca. Saya tuh akan memberikan catatan di dapur untuk dua asisten saya. Itu misal hari ini hari apa, saya tuh catat semuanya untuk pembantu. Gitu. Betul, untuk Shopee dan sebagainya, masak apa dan sebagainya, jadwal anak saya, kemudian semua bahan makanan, saya pasti sudah siapkan, saya pasti sudah belanja. Semua kebutuhan untuk anak-anak itu istilahnya sebelum saya pergi itu sudah beres gitu loh. Jangan sampai nanti pas saya pergi, anak saya bilang, "Ma, makan apa?" Nah, kan ya nggak lucu seperti itu ya. Nah, buat saya, ini adalah bagian kita sebagai seorang wanita atau sebagai seorang istri. Yuni, coba Yun, gimana sih Yun ya? Selama ini kan kalau Yuni kan tiap hari ya benar-benar bekerja seperti itu. Gimana sih Yun kira-kira mensiasati untuk benar-benar bekerja tapi juga tetap bisa ngatur rumah kayak gitu loh Yun? Benar. Ini menarik nih Kak, karena kan memang saya juga bekerja 7:30 ya pagi gitu ya, tapi saya juga prepare nih, anak saya kan 2 ya, yang satu umur 8 tahun, yang satu umur hampir 3 tahun gitu ya. Jadi ya memang saya setiap pagi itu bangun, memang perlu waktu lebih pagi ya bangun ya, jadi saya 5:30, jam 5, 5:30 itu saya sudah bangun, kemudian saya juga harus prepare nih anak saya. Mau makan apa, kemudian suami juga saya bawain bekal. Jadi ya memang ya sebenarnya kalau saya dibilang masaknya sih masih newbie ya, Kak Friska sama Kak Carol gitu ya. Ya cuman memang mau nggak mau ya saya juga masak buat mereka karena supaya ketika saya tinggal gitu ya, anak saya yang besar sudah ada makanan, yang kecil juga sudah ada makanan. Nah papanya juga, maksudnya suami saya juga saya udah prepare gitu, termasuk saya juga sendiri gitu ya. Di masa pandemi ini memang saya lebih prefer untuk masak di rumah sendiri, terus kemudian dibawa ke kantor gitu. Jadi memang ya, tapi saya menikmati sih awal-awal memang lumayan juga ya, maksudnya tuh cukup padat ya, pagi-pagi itu kan belum nanti prepare buat berangkat ke kantor gitu kan ya, bawa segala macam gitu kan. Cuman ya berjalannya waktu saya menikmati sih gitu ya, saya bersyukur juga anak saya kalau bilang, "Mami masakannya enak, suka," gitu, itu jadi satu hal yang happy gitu ya, meskipun saya ya cuman ya masaknya ya belum yang sampai gimana gitu ya, cuman ya itu jadi hal yang happy. Terus suami saya juga ya makan, bersyukur gitu ya, suami saya juga orangnya nggak pilih-pilih gitu makanan. Saya mau masakin ini juga dia makan, saya mau masakin yang lain juga dia makan gitu. Jadi ya bersyukur itu sih Kak. Jadi ya memang kita prepare dari sisi itu ya, dari sisi makanannya. Kalau dari sisi belajar, anak saya juga ini online ya, yang pertama itu ya cukup tough sih ya. Memang mungkin mama-mama di sini juga mengalami ya, apalagi yang sama Yun, sama hangat ya. Gitu ya, maksudnya anak yang masih SD yang masih perlu, apalagi kalau misalnya anaknya masih kecil banget ya, masih 3-4 tahun mungkin ya. Nah ini yang SD ini juga kan perlu dibimbing juga ya, maksudnya didampingi. Tiap malam saya tanya sih, saya liatin dulu jadwal besok itu apa, kemudian kalau ada ulangan ya saya prepare dia untuk belajar, kemudian saya juga kasih latihan apa buat dia gitu sih. Memang ya kalau secara fisik ya, kalau jujur gitu ya, secara fisik udah kerja pulang seperti apa itu kan berasa fisiknya gimana gitu ya, tapi ya benar gitu sih ya, karena benar banget sih, karena kalau misalnya untuk yang bekerja ya Kak, saya kan juga bekerja gitu kan, yang tadi Kak Friska juga sampaikan bahwa sebenarnya kita sebagai seorang wanita ya kan, yang paling penting kita harus tangkap dulu nih waktu kita bekerja itu motivasinya apa, dan peran kita yang kita tahu adalah sebagai seorang penolong, ini kita harus fungsikan, bukan dibalikin bahwa penolong itu adalah jadi suami yang akhirnya mengurus semua urusan rumah tangga gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan walaupun misalnya kita bekerja, karena ketika saya aja nih sharing aja sih kayak, jadi ketika saya bekerja
saya juga akhirnya berkomitmen pada diri saya, sekalipun saya bekerja, saya tetap harus tidak melepaskan fungsi peran saya untuk mengurus rumah tangga. Sehingga benar sekali kata Kak Fiska adalah saya membuat schedule. Awalnya saya struggle sih Kak. Saya struggle, saya kelelahan, saya capek, apalagi ibaratnya ya Kak Yuni juga udah tahu kan, kalau punya anak itu pulang kita sampai malam, sampai rumah, kita masih harus layani. Terus bukannya gitu lagi Kak, malam kita masih harus melayani suami lagi. Udah malam. Sorry Kak, jadi artinya aduh udah malas banget nih gitu kan, kadang suka aduh Tuhan udah lelah, udah lelah gitu kan ya. Jadi tapi saya cukup struggle untuk di tahun-tahun awal itu, tapi ketika saya udah mulai dapat melihat peran saya ini sebagai penolong, Tuhan itu kasih kekuatan, yaitu di dalam Efesus ya, segala perkara aku tanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepada kita. Akhirnya ada favor Tuhan, karena kembali lagi adalah motivasi. Benar ya Kak ya? Jadi untuk ini jadi bukan dorong, awalnya saya dorong suami saya Kak, tapi ketika saya kayaknya saya udah nggak benar nih, karena kami akhirnya berkonflik terus Kak. Tapi ketika saya dapat kita nggak bisa kayak begini, kayaknya harus saya ngatur dimulai dari diri saya. Jadi saya nggak lagi menuntut pada suami, tapi saya belajar untuk saya yang harus given. Saya yang harus melakukan lebih. Karena ibaratnya kalau kepala dan leher, saya ini jadi lehernya yang harus lebih berat dibanding kepala. Kepala kan ngikut aja. Jadi kalau kita tuntut, harus begini, kepalanya ya pasti ikut gitu. Tapi akhirnya kan juga hasilnya nggak akan baik. Seperti itu ya Kak ya? Iya, betul Carol. Jadi kita harus mengembalikan kepada hal yang paling dasarnya, bahwa kita ini adalah seorang penolong. Nah, kalau kita sudah bisa melihat bahwa kita ini menjadi seorang penolong, tentunya kita nanti ke depannya pun akan lebih gampang ya. Yang penting adalah tangkap dulu esensi paling dasarnya ini adalah kita ini seorang penolong. Jadi kita melakukan apapun juga, kita harus kembalikan kepada diri kita. Benar nggak ya? Aku nih melakukan ini karena aku mau jadi penolong nih. Kalau aku bekerja, aku mau jadi penolong nih, kayak gitu loh. Jadi motivasi kita ini juga akan benar. Jadi semua itu harus kita refleksikan kepada diri kita sendiri. Gitu sih Carol ya. Nah Kak, kalau misalnya bagaimana dengan wanita-wanita yang pada akhirnya dia tahu, peran saya itu adalah saya harus menjadi penolong. Nah, kemudian dia mengambil langkah untuk ya udah, kalau gitu saya harus berhenti bekerja dan percaya bahwa percayakan aja kepada suami dan Tuhan. Nah, kalau seperti itu bagaimana Kak? Karena sebenarnya itu sempat terlintas dalam pemikiran saya juga Kak. Karena waktu saya mulai lelah, saya berpikir, apa saya sebaiknya saya berhenti bekerja, apalagi sekarang anak saya 2, 1 udah masuk remaja, 1 juga sekarang udah usia 6 tahun gitu kan, pasti mereka akan membutuhkan seorang ibu. Nah itu gimana itu Kak? Iya Carol, sebenarnya ini perlu kita diskusikan bersama dengan pasangan kita tentunya ya, ketika kita mau mengambil keputusan untuk benar-benar kita akan keluar dari bekerja di luar rumah, bisa juga kita pindahkan bekerja dari dalam rumah kan juga bisa juga, atau benar-benar untuk kita tidak bekerja yang berarti kan dari awalnya income-nya dari 2, kemudian income-nya dari 1, nah itu bagaimana? Nah ini kita perlu diskusi tentunya sama pasangan kita. Saya juga pernah ngalamin kok Carol, jadi gak usah merasa terganggu atau gimana, saya juga pernah ngalamin ketika yang tadi saya ceritakan, saya dulunya juga bekerja, kemudian setelah menikah saya juga tetap bekerja, walaupun itu berada di kantor gereja, bahkan sebenarnya waktu itu saya bekerjanya double loh. Saya juga bekerja di kantor gereja, kemudian saya malam lanjut untuk tetap praktek juga, mendapatkan izin khusus waktu itu untuk saya tetap praktek, dan pada akhirnya harus mengambil keputusan sih, saya harus mengambil keputusan. Saya tinggalkan praktek saya untuk saya full berada di kantor gereja, bekerja. Tapi setelah lahir anak saya yang pertama, nah ini masa yang cukup berat ya. Berat dalam arti kan harus mengambil keputusan. Tuh akhirnya saya yang harus resign. Karena waktu itu suami saya ngomong sama saya, maksudnya ya memang bagian saya ini kan harus untuk handle anak, tepatnya berada di rumah.
Nah, dari gimana nih kalau sebelumnya double income, maksudnya dari dua kemudian menjadi single. Saya belajar mempercayakan kepada Tuhan ya. Saya belajar juga untuk bagaimana kemudian mengelola, dan buktinya sampai hari ini ya tetap bisa hidup ya. Maksudnya tetap bisa menikmati sampai hari ini. Dan kalau saya ngelihat apakah wanita harus berhenti bekerja? Kan seperti tadi Yuni tadi juga sudah ungkapkan ya. Tergantung, itu semuanya adalah perlu kita diskusi bersama dengan pasangan kita. Bagaimana yang perlu untuk pasangan di dalam kehidupan rumah tangganya itu mau capai itu seperti apa. Kalau buat saya, waktu itu adalah karena usia anak-anak. Jadi usia anak-anak itu yang membuat akhirnya saya memilih untuk saya itu berada di rumah. Setelah sepakat dengan pasangan ya, memilih untuk berada di rumah karena kami melihat kayak gitu loh, usia anak-anak ketika masih balita itu kan sangat memerlukan figur, terutama buat saya, figur mama, figur ibu yang ada di rumah, dalam masa-masa dia pembentukan karakter juga. Nah, saya mengambil keputusan untuk berani tetap berada di rumah. Awalnya nggak gampang, sebenarnya juga sama loh. Orang yang sudah terbiasa bekerja di luar rumah, kemudian tiba-tiba menjadi seorang ibu rumah tangga, homemaker benar-benar yang ada di rumah, itu juga nggak gampang, Carol. Saya pertama kali berada di rumah, saya tuh sampai bilang, loh saya kok kayak katak dalam tempurung nggak ngerti apa-apa. Maksudnya kayak apa ya, benar-benar di rumah. Kan dulunya di kantor itu kan dunia seperti terbuka ya, kan kita ketemu banyak orang, kita bisa mengikuti apapun juga gitu loh, perkembangan. Tapi begitu pertama kali awal di rumah, 1 minggu mungkin masih happy kali ya, 1 bulan masih happy ya. Berapa bulan saya bilang, saya nggak ngerti apa-apa. Saya kayak katak dalam tempurung, tiap hari ketemunya bayi menangis, kita ganti popok dan seperti itu. Awalnya saya juga stres loh. Waktu saya berhenti bekerja dan mengambil keputusan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga full ada di rumah. Tapi nggak ready, Pak, bisa jadi baby blue syndrome nanti yang ada. Betul, bisa jadi seperti itu. Gitu. Tapi benar-benar saya belajar untuk akhirnya menikmati itu, dan sampai hari ini sih, puji Tuhan, sampai hari ini saya benar-benar full sebagai seorang ibu rumah tangga, walaupun sekarang saya juga bekerja lagi. Bekerja dalam arti kan saya banyak terlibat di dalam pelayanan. Nah itu buat saya itu saya juga bekerja. Karena saya juga sering tuh keluar rumah dan sebagainya. Jadi ketika anak-anak biasanya adalah yang paling perlu kita diskusikan adalah bagaimana dengan anak-anak kita. Ya. Kalau memang dia memerlukan kehadiran orang tua, kehadiran terutama dalam hal ini adalah mama atau ibunya, perlu dipikirkan atau dipertimbangkan untuk berada di rumah atau bekerja dari rumah. Tapi kan mungkin kalau Yuni kan punya alasan yang lain lagi kayak gitu. Gimana sih Yuni mensiasati kayak gitu loh, maksudnya kan anaknya masih kecil kayak gitu ya, anaknya masih kecil tapi tetap harus bekerja full di kantor juga. Gimana Yun? Dan saya juga ngelihat ya anak-anaknya Yuni juga secara pertumbuhan karakter juga oke, bukan berarti terus sampai anaknya menjadi gimana, tapi saya ngelihat pertumbuhan karakternya oke. Gimana sih Yun caranya untuk bisa menghandle anak-anak walaupun juga bekerja gitu Yun? Iya, harusnya itu juga kasih karunia Tuhan juga ya, ketika Yuni masih bekerja, terus juga saya melihat juga ya sungguh penyertaan Tuhan gitu ya buat anak-anak saya ya, yang pertama Jocelyn, yang kedua juga kecil gitu ya, masih umur 3 tahun gitu ya. Memang kalau secara deepest di dalam hati ya, memang kalau punya pilihan ya memang lebih baik di rumah gitu ya kayak. Nah kemudian bagaimana nih caranya menyiasati, karena memang kita juga masih sepakat sama suami untuk masih bekerja gitu, saya di luar rumah. Nah sebetulnya seperti ini ya, membangun keintiman dengan anak juga sih, itu salah satu juga yang memang saya rasakan penting ya. Jadi memang saya sama Jocelyn itu yang besar ya, anak saya yang besar itu juga suka ngobrol, nanya sebenarnya mereka dia itu kebutuhannya apa gitu. Kemudian juga ya saya bimbing juga dia ketika misalnya dia mau membaca firman gitu ya, kita rutin juga
juga, kemudian berdoa seperti itu juga membantu sih Kak. Maksudnya buat dia juga punya hati yang memang seperti sekarang ya, kelihatannya memang dia juga bisa dibentuk gitu ya. Maksudnya secara kami sepakat sih, suami istri juga memang mesti sepakat dalam mendidik anak. Jadi memang papanya juga punya porsinya sendiri, saya punya porsinya sendiri gitu. Jadi memang melihat Jocelyn, meskipun memang ya mungkin ada beberapa hal yang memang ketika saya di kantor ya dia juga bertanya sama saya, nggak bisa langsung dijawab seperti itu, tapi memang kehadiran mama itu memang perlu sih, maksudnya meskipun misalnya saya nggak bisa hadir secara fisik di rumah, tetapi memang saya juga tetap menjawab dia. Jadi suatu waktu pernah tuh dia nggak dijawab sama saya gitu WA-nya, karena kan saya lagi meeting dan saya presentasi gitu ya, maksudnya tidak bisa, benar-benar nggak bisa pegang gadget gitu. Nah terus dia marah gitu sama saya, itu sempet juga sih, dia juga kecewa gitu ya, cuman memang saya juga jelasin ke dia. Ya bersyukurnya dia juga anaknya dewasa ya, jadi ketika saya jelasin gitu ya, dia bisa terima, dia tahu oh oke. Terus kemudian papanya juga ada bagian untuk menjelaskan juga kenapa mamanya nggak bales gitu, sehingga akhirnya ya sampai saat ini ya saya sama Jocelyn, maksudnya sama anak saya yang besar juga oke sih hubungannya ya Kak gitu ya. Kemudian yang kecil, nah yang kecil ini kan masih hampir 3 tahun, memang lagi bentuk karakter banget nih gitu kan ya. Nah ya memang peran orang tua juga sih, sama papanya harus mendisiplin dia dengan konsisten gitu ya, mamanya ya gini meluk. Anak saya ini yang kedua punya bahasa kasihnya tuh pelukan, jadi ketika saya pulang atau apa saya peluk dia, terus kemudian saya bacakan cerita apa gitu. Nah itu mungkin jadi salah satu bentuk yang dia juga merasa mamanya tetap ada, itu sih Kak. Keren. Kak, waktunya udah hampir habis. Jadi untuk di sini juga udah banyak yang hadir untuk gregetan pingin bertanya sebenarnya Kak. Oke. Jadi kita close untuk di sesi ini dan kita akan masuk di sesi tanya jawab dengan peserta-peserta yang sudah hadir saat ini di room Zoom kali ini. Oke? Semua wanita yang luar biasa, kalian keren-keren gitu kan ya. Hari ini kita udah belajar yang bagaimana kembali pada basic peran kita sebagai seorang wanita, yang dimana peran kita adalah bukan hanya sebagai pendorong atau sebagai wanita yang menuntut kepada suami-suami kita, tapi bagaimana kita menjadi seorang penolong. Oke, kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Thank you.